Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih bersama saya Bang Masri Punyadi, salah satu dari kru Indipa TV. Kali ini kita akan eksklusif salah satu ketua RW di 05 Desa Cibuntu. Selain itu juga RW ini adalah salah satu tokoh pemuda di Desa Cibuntu. Pak RW, perkenalkan namanya Pak RW siapa nih? Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RW Nur Hasan, Ketua RW 05 di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ya, Bang. Makasih, Bang. Terkait sebentar lagi kita akan berakhir di ujung Ramadan, ya kan, Pak RW? Siap. Jadi pasti ini kan pesta demokrasi akan segera dimulai. Nah, Sebagai tokoh pemuda nih, kita tidak membawa RW-nya, tokoh pemudanya yang kita bicarakan. Tapi menurut Pak RW sendiri, ya kan, sebagai tokoh pemuda, langkahnya seperti apa sih era politik yang ada di Desa Cibuntu ini? ya, baik, Bang Masri. Terkait pilkades yang insya Allah akan kita gelar sekitar bulan Agustus atau September ya. Kebetulan sampai saat ini di bulan Maret ini belum ada calon yang mendeklarasikan dirinya di Cibuntu, sehingga masyarakat ini masih menunggu siapa saja yang akan mencalonkan diri untuk berkontestasi di pilkades Cibuntu ini. Dan tapi kami dari pihak pemuda ataupun masyarakat berharap siapapun kedepannya yang mencalonkan diri, ya kami berharap, sangat berharap bahkan dapat membawa kemaslahatan khususnya bagi masyarakat Desa Cibuntu, bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan SDM-nya masyarakatnya, baik fisiknya, infrastrukturnya, Bang. Sebab kita juga tahu tingkat pendidikan di wilayah Cibuntu itu kesadarannya masih agak rendah, walaupun kita tinggal di daerah yang sudah hampir perkotaan. Tetapi untuk pendidikan masyarakat kita itu masih bisa dibilang minim untuk yang lulusan SMA atau SMK atas, apalagi sarjana. Ya, kita harapkan pemimpin ke depan lebih mengedepankan kesadarannya akan pendidikan, peningkatan taraf hidup, ekonomi. Karena selain ekonomi yang baik, pendidikan yang baik, masih ada juga nih di Cibuntu masyarakat yang di bawah kemiskinan, Bang, garis kemiskinan, arti kata masih susah. Ya, walaupun saya yakin masyarakat Cibuntu sifatnya antara tetangga itu saling tolong menolong, tetapi kehadiran pemerintah desa itu wajib. Kehadiran pemerintah lingkungan, pengurus lingkungan itu harus ada untuk menanggulangi masyarakat atau warga yang masih kesusahan. Kedua, terkait situasi politik, memang Cibuntu itu agak unik, Bang, sebab masyarakat kita itu sudah mulai mengalami kemajuan berpikir, sehingga sifat kritisnya agak tinggi sekarang. Ya itu bagus sebenarnya buat mengontrol pemerintahan, agar adanya kontrol dan evaluasi bagi pemerintah, sehingga pemerintah akan berjalan baik. Tetapi jangan kita tendensius, atau jangan ya bersifat pribadi penilaian terhadap pemerintah, tetapi penilaian itu dan kritisi itu sesuai dengan kinerja. Betul. Karena kalau sifatnya pribadi, tendensius, itu akhirnya akan negatif, tidak positif. Apapun yang dilakukan, kalau kita nggak suka orangnya, tetap kita anggap jelek, kan? Betul. Ya, tetapi kalau kita menilainya secara objektif, bukan secara subjektif, nah kita akan menilai secara kinerja. Nah, terkait itu saya rasa kami masyarakat Cibuntu, khususnya tokoh pemuda, sangat mendukung siapapun yang mencalonkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah. Insya Allah kita dukung. Dan kita harus menjaga kondusivitas, menjaga toleransi dan keadaan di mana Cibuntu itu dari dulu udah terkenal keamanannya, kerukunannya, Bang. Betul. Saya rasa demikian itu, Bang. Pandangan saya, Bang. Tapi secara kutipan ya, di bulan suci Ramadan ini yang sebentar lagi akan sampai ke Idul Fitri ya. Ada nggak sih salah satu calon yang udah mulai timbul gitu, memperkenalkan dirinya gitu kan, atau deklarasi lah intinya? Oh ya, kalau dari deklarasi yang saya tahu di medsos ya, dan juga dari teman-teman itu ada. Itu salah satunya inisialnya Bang L, Bang H, Haji D, Bapak N, Bapak S. Nah itu udah ada, Bang. Jadi, tapi kita juga belum bisa bilang mereka
benar-benar gitu. calon atau apa, kita anggaplah bakal calon, sebab belum mendeklarasikan. Sebab kalau sudah deklarasi barulah kita anggap mereka calon. Betul. Nah, dikarenakan Cibuntu juga bulan depan akan menggelar pemilihan BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Mungkin itu dulu tuh BPD diselesaikan, baru kemudian Pilkades. Nah, untuk calon yang secara gamblang mencalonkan diri saat ini sih belum terlihat. Belum terlihat ya. Hanya di medsos atau di kalangan-kalangan lingkaran mereka mungkin. Secara pribadi dideklarasikan belum ada itu, Bang. Terkait dengan BPD, apakah sebagai tokoh pemuda yang sekarang menjabat sebagai ketua RW, ada kayak keinginan untuk menjadi anggota atau ketua gitu? Ya, Ada. secara manusia tentu kita ingin ya meningkatkan grade diri kita. Ya, kita dari tingkat A ke tingkat B pasti ingin meningkatkan kualitas diri kita. Betul. Ya, kalau memang diizinkan dan didukung oleh masyarakat, insya Allah saya juga akan mencalonkan diri sebagai BPD. Tetapi tetap saya lihat bagaimana prosedurnya, mekanismenya. Sebab apa-apa itu pasti kita lihat mudarat dan manfaatnya, Bang. Nah, kalau lebih banyak manfaatnya, insya Allah kita tetap lanjutkan. Kalau lebih banyak mudaratnya, ya untuk apa? Sebab silaturahmi harus kita contohkan kepada masyarakat Cibuntu. Yang saat ini saya rasa tingkat silaturahminya sudah mulai sangat mengkhawatirkan. Nah, karena mungkin kita menuju kehidupan perkotaan di mana tenggang rasa, tepa salira, dan jiwa gotong royong itu mulai nggak ada. Nah, jadi nafsi gitu. Nafsi masing-masing hidupnya. Jadi kita pengen, ayolah rukun lah sesama tetangga, sesama warga, masyarakat sedesa. Kita contoh lah orang-orang tua kita dulu gitu, Bang. Jadi kesempatan kalau untuk mengupgrade diri ke jabatan yang lebih tinggi, ya mungkin siapapun ingin. Tapi kita lihat dulu bagaimana musdesnya, bagaimana mekanismenya, gitu, Bang. Ya. Gitu. Ada pesan mungkin buat kedepannya untuk para warga Cibuntu dan para tokoh semuanya, mengajak seperti apa gitu ke depannya gitu. Ya, baik. Sebenarnya saya juga tidak pantas ya memberi pesan atau nasihat, karena saya juga masih butuh nasihat dan dibilang masih bocah gitu ya, Bang ya, bocah Bekasi. Ya, nasihat saya, mari saudara-saudaraku, wargaku, untuk menjelang pilkada, pilkades dan pemilihan BPD, kita tetap kondusif, tetap siapapun yang kita dukung, itu tetangga kita, itu masyarakat kita, itu warga kita, saudara kita. Jadi nggak perlu ada perbedaan yang mencolok. Perbedaan politik itu hal biasa dan hal yang memang dewasa harus kita mulai saat ini. Perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, nggak masalah. Yang penting jangan ada perbedaan yang menyebabkan kita terpecah. Semua itu intinya ingin membangun desa, ingin membangun masyarakat, cuma berbeda cara dan berbeda pemikiran. Jadi ke depan saya harap siapapun calon kita, pilihan kita, mari kita masing-masing bela calon kita dukung calon kita, tapi secara positif. Siapapun itu, saya yakin tujuannya untuk kebaikan desa Cibuntu. Saya rasa itu aja, Bang. Itu aja. Siap. Oke, baik, demikian pemirsa Indipa TV. Begitulah keterangan eksklusif dari Pak RW Nur Hasan atau tokoh pemuda yang dia berada di Kampung Cibuntu, dan apa yang sudah dijelaskan olehnya tentunya gamblang ya. Jadi tinggal kembali lagi kepada pemirsa semua, bagaimana dan harus bagaimana ke depannya Cibuntu ini akan dibawa. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Siap.